Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Alfani dari kelas 2 DD02 dengan NPM 312207114, jurusan Manajemen Pemasaran Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan, khususnya di era pandemi saat ini. Pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan sistem untuk memperbaiki kualitas maupun untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin berkembang sangat pesat. Berbagai kebijakan diluncurkan oleh pemerintah yang dikenal dengan Merdeka Belajar untuk merubah sistem pembelajaran dan muaranya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu perubahan besar dalam 1 tahun terakhir ini adalah datangnya wabah pandemi COVID-19 yang merubah 180 derajat sistem pendidikan di Indonesia dan pada umumnya di dunia. Perkembangan teknologi multimedia telah menjadi keuntungan besar bagi pendidikan dalam merubah proses pembelajaran dari konvensional menjadi melek teknologi. Tentu hal ini akan merubah proses pembelajaran baik itu oleh guru maupun peserta didik. Kemampuan peserta didik dan pendidik dalam memanfaatkan teknologi multimedia semakin memudahkan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Dalam proses pembelajaran, sering sekali merasa kesulitan memahami materi yang abstrak yang tidak kasat mata. Mau tidak mau, kita harus memahami konsep materi tersebut. Hal ini menjadi tidak sulit sekiranya pendidik memanfaatkan teknologi multimedia untuk memvisualisasi konsep tersebut dengan cara mengkonkretkan sesuatu yang abstrak ke dalam bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi, bahkan dalam bentuk video animasi. Pemanfaatan teknologi multimedia ini dapat mengatasi hal tersebut dengan mudah. Perkembangan teknologi multimedia saat ini mampu memberi manfaat besar dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah dapat tetap dilaksanakan. Di samping itu, adanya aplikasi secara sinkronus dan asinkronus dalam sistem interaktif langsung sangat bermanfaat. Teknologi multimedia diterapkan yang bisa mengintegrasi teks, grafik, animasi, audio, dan video. Selanjutnya ada manfaat multimedia dalam pembelajaran di era pandemi. Secara umum adalah membuat proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, mengurangi jumlah waktu pembelajaran, meningkatkan kualitas belajar. Proses pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Dan belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, dan tentunya kita harus tetap belajar di rumah. Di samping itu, alih-alih kita stres dan pusing dalam memahami materi karena adanya pandemi yang mengharuskan kita untuk belajar dan memahaminya sendiri. Di sini, kita bisa memanfaatkan multimedia sebagai solusi kita untuk belajar di rumah. Apa manfaat penggunaan multimedia di bidang pendidikan? Sama halnya dengan penjelasan di atas, banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika menggunakan multimedia dalam sebuah proses belajar mengajar, yaitu interaksi siswa meningkatkan minat siswa dalam belajar, mempermudah dalam penyampaian materi di mana lebih efisien dan efektif. Selanjutnya ada keunggulan multimedia dalam pembelajaran di era pandemi. Yang pertama, ada memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti kuman, bakteri, elektron, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan oleh sekolah, seperti gajah, rumah, gunung, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya planet Mars, berkembangnya bunga, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, salju, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung berapi, harimau, racun, dan lain-lain. Dan tentunya, ini semua meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.
Di samping itu, betapa pentingnya pemanfaatan multimedia saat ini untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah sehingga generasi baru dapat memanfaatkan teknologi canggih menghadapi revolusi industri 4.0. Penggunaan teknologi multimedia dalam pembelajaran sangat bermanfaat dan sangat membantu. Ada review perangkat multimedia. Di era pandemik saat ini, kita sebagian pelajar harus menerima risiko dengan belajar di rumah atau daring. Mau tidak mau, kita dituntut untuk bisa menggunakan perangkat multimedia. Di sini, saya akan memberikan review menggunakan perangkat multimedia yang biasa saya gunakan di rumah dan juga tentunya digunakan untuk belajar. Saya akan mereview salah satu perangkat multimedia yaitu pada HP Xiaomi Redmi Note 10. Redmi Note 10 mengandalkan chipset kelas menengah Snapdragon 678 serta GPU Adreno 612 sebagai sumber tenaganya. Kinerjanya akan didukung memori 4/64 GB, mengingat kita sebagai pelajar atau mahasiswa yang mempunyai banyak kebutuhan penyimpanan pada saat belajar. Kombinasi prosesor dan memori ini bisa dibilang sudah sangat baik. Xiaomi Indonesia juga memberikan julukan jawarannya AMOLED pada seri terbaru ini karena menjadi lini Redmi Note pertama yang menggunakan jenis layar AMOLED. Layarnya berukuran 6,43 inci yang mampu menampilkan gambar dengan resolusi 1080x2400 piksel. Sangat cocok digunakan untuk kita sebagai pelajar supaya gambar menjadi sangat jelas dan lebar ketika akan melakukan Google Meet dengan guru, kemudian Zoom, dan video call bersama teman. Layar dari ponsel ini memiliki rasio layar ke bodi sebesar 83,5%. Selain itu, ponsel Redmi Note 10 juga dibekali dengan tingkat pencahayaan yang lebih baik, yaitu HBM 700 nit dan juga 1100 nit. Sehingga, jika ponsel ini digunakan di luar ruangan dan layarnya terkena sinar matahari langsung, maka tidak akan terasa silau. Jadi, jangan khawatir jika mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring di luar rumah. Ponsel ini juga memiliki rentang warna yang lebih baik, yaitu DCI P38 bit yang telah diklaim memiliki cakupan warna 25% lebih banyak. Bagian layarnya juga dilindungi oleh Gorilla Glass 3 sehingga aman dari goresan. Bodi ponsel ini menggunakan material plastik dan pada bagian bingkainya dilengkapi dengan beberapa slot atau port. Di antaranya ada tombol volume dan power serta ada pemindai sidik jari. Tidak itu saja, ponsel ini juga sudah dilengkapi dengan port USB Type-C 2.0. Ukuran pada ponsel ini juga tidak terlalu besar dan bisa dimasukkan ke dalam kantong, jadi mudah untuk dibawa kemana-mana pastinya, dan itu sangat nyaman jika kita menggunakannya di mana dan kapan saja. Berdasarkan hasil uji coba, baterai yang dilengkapi Redmi Note 10 ini bisa mendapatkan daya tahan baterai sampai dengan 110 jam. Jika menggunakan aplikasi pengujian Fiser Device bahwa ponsel ini bisa bertahan selama 41,21 jam untuk digunakan menelepon seharian dan 13,55 jam untuk melakukan web browsing, sedangkan 20,13 jam jika Anda gunakan hanya untuk menonton video. Dan juga bisa digunakan pada saat meeting dan Zoom. Baterai berkapasitas 5000 mAh akan menjadi penopang daya utamanya. Baterai ini mengandung fast charging 33 watt yang diklaim mampu mengisi penuh baterai hanya dalam waktu 74 menit. Ponsel ini telah dibekali dengan kamera yang cukup baik, yaitu menghadirkan 4 sensor pada kamera utama dan untuk sensor makro memiliki resolusi 2 megapiksel, sensor ultrawide beresolusi 8 megapiksel, sedangkan untuk lensa utama memiliki resolusi 48 megapiksel. Dengan menggunakan lensa ini, pengguna bisa menggunakan fitur zoom yang mencapai 10 kali. Kamera belakangnya terdapat beberapa fitur lain seperti LED flash, HDR, dan panorama. Sedangkan kemampuan merekamnya, ponsel ini bisa menghasilkan video 4K. Pas sekali untuk kita sebagai pelajar atau mahasiswa yang gemar berfoto selfie atau membuat tugas video agar bisa menghasilkan tampilan yang lebih bagus pastinya. Itu saja
saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.